Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diu Pangestu Wijaya dengan NIM 0492982269 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas tutorial ketiga pada mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Pada tugas ini, saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi Shiny yang mampu membaca dataset cuaca dari file dataset. Akan tetapi file dataset ini Google Drive-nya tidak bisa digunakan. Jadi saya menggunakan dataset yang ada pada learning, yaitu dataset yang Excel. Lalu eh, kita ditugaskan untuk memvisualisasikannya. Jenis visualisasinya yaitu ada plot, scatter plot, line plot, bar plot, dan table data. Kemudian saya akan menjelaskan kode programnya berdasarkan 6 tahapan utama. Tahapan-tahapan tersebut sudah saya rangkum pada Notepad atau sudah saya simpan pada Notepad untuk mempersingkat waktu atau agar lebih mudah nantinya. Oke, kita langsung saja ke R-nya. Setelah kita masuk R-nya, kita pastikan yaitu kita sudah menginstal package-nya yaitu Shiny, ggplot2, dt, readxl, dan yang terakhir dpl layer. Jadi kita yaitu pada yang pertama kita melakukan library kepada paket-paket tersebut. Nah, di sini fungsi dari Shiny yaitu library utama untuk membuat aplikasi web interaktif di R. Kemudian ggplot2 untuk membuat grafik seperti scatter plot, line plot, dan bar plot. Kemudian yang ketiga yaitu DT, yaitu paket yang memungkinkan kita untuk menampilkan data interaktif yang bisa disortir dan dicari. Kemudian yang keempat yaitu readxl. Readxl ini digunakan untuk membaca file Excel karena dataset cuaca yang saya gunakan dari learning yaitu menggunakan file yang berasal dari file Excel. Kemudian yang terakhir yaitu dplyr untuk keperluan pembersihan data dan manipulasi kolom. Oke, kita langsung aja enter. Nah, di sini sudah dipastikan ya package-package-nya sudah ada atau nah di sini kita cek dplyr sudah terchecklist, dt sudah terchecklist, ggplot2 sudah, dan readxl dan Shiny-nya sudah. Oke, kita lanjut ke tahapan pertama. Di sini pada tahapan pertama yaitu mengeload data set Excel-nya. Data set Excel-nya saya simpan di sini. Nah, sudah saya buat ya di sini saya cek dulu di properties. Nah, di sini dipastikan tempatnya benar ya di file C, user, di dokumen, dan di sini sudah saya buat. Oke, coba kita run di R. Nah, di sini datanya sudah masuk ya. Nah, di sini kita bisa baca datanya. Nah, di sini oke. Pada vocab pertama ini saya melakukan proses untuk membaca dataset cuaca dari file Excel-nya menggunakan fungsi read Excel. Ini fungsi read Excel. Kemudian saya menambahkan parameter skip ini karena pada file Excel yang asli. Nah, pada file Excel yang asli ini terdapat satu baris judul tambahan, ini waternya ini header asli yang sehingga kita perlu melewatinya agar kolom terbaca dengan benar. Oke, untuk yang pertama kita sudah untuk tahapan pertama sudah yaitu load data Excel-nya sudah. Kita yang kedua yaitu bagian kedua melakukan cleaning dataset. Nah, di sini ini codingannya. Coba kita oke. Di sini kita melakukan cleaning dataset. Data cuaca yang saya gunakan memiliki beberapa kolom angka yang terbaca sebagai teks dan mengandung karakter yang tidak seharusnya. Ini sehingga kita lakukan atau jika kita langsung gunakan
akan membuat grafik menjadi rusak. Untuk itu saya membuat sebuah fungsi bernama clean numeric yang berfungsi untuk menghapus karakter selain angka, titik, dan tanda minus, lalu mengubah data tersebut menjadi sebuah numerik. Fungsi ini kemudian saya terapkan semua kolom dataset menggunakan fungsi mutate dan across dari library dplyr. Oke, jadi kita coba run. Nah, datanya sudah clean ya. Kemudian kita langsung saja ke fase ketiga atau ke tahapan ketiga, yaitu memilih hanya kolom numerik untuk data plottingnya. Nah, ini kita gunakan codingannya. Pada bagian ketiga ini saya membuat variabel numerik min atau underscore calls untuk mengambil data kolom yang bertipan numerik. Hal ini digunakan agar ketika pengguna memilih variabel X dan Y, dalam aplikasi saya ini hanya kolom angka yang muncul pada drop down sehingga visualisasi dapat berjalan dengan benar. Oke, kita langsung ke tahapan yang keempat, yaitu tahapan UI. Pada tahapan keempat ini saya menampilkan UI pada aplikasi. Saya membuat tampilan UI pada aplikasi menggunakan sidebar layout. Ini codingannya. Kita langsung saja buat layout menggunakan judul yaitu visualisasi data cuaca, kemudian sidebar panel. Nah, di sini kita membuat pengguna bisa memilih scatter plot, line plot, bar plot, dan table data. Sedangkan bagian kanan nanti ada main panel menggunakan elemen UI output supaya tampilannya berubah secara dramatis sesuai dengan pilihan penggunanya. Jadi di sini nanti ada 3 drop down, variabel X, variabel Y, kemudian ada drop down untuk memilih jenis visualisasinya seperti scatter plot, line plot, bar plot, dan table data. Nah, pada tampilan UI ini. Kemudian kita lanjut ke tampilan atau ke tahap kelima. Pada tahap yang kelima itu pada bagian server. Di sini codingannya. Kita coba running. Oke. Nah, pada tahap kelima ini, yaitu bagian server, saya membuat logika yang mengatur apa yang ditampilkan aplikasi. Yang pertama yaitu membuat UI secara dinamis. Jika pengguna memilih table data, maka yang akan tampil adalah table interaktif. Jika jenis ini plot, maka area yang berubah menjadi grafik. Begitu. Jadi pada tampilan table akan saya menggunakan fungsi data table agar pengguna dapat melakukan pencarian dan sorting. Oke, sedangkan pada tampilan grafik saya menggunakan ggplot2 dan menyediakan 3 jenis visualisasinya. Yaitu ada yang pertama geom point. Ini ggplot, yang pertama ada geom point. Kemudian yang kedua ada geom line dan yang ketiga ada geom bar untuk bar plotnya. Setelah itu saya menentukan jenis plot. Saya menambahkan label sumbu dan menerapkan tema minimalis agar grafik lebih rapi dan mudah dibaca. Oke, untuk tahapan kelima sudah saya lakukan. Kita yang terakhir yaitu tahapan keenam, yaitu melakukan run aplikasi Shiny-nya. Nih, di sini. Oke, coba kita enter. Nah, di sini sudah muncul pada bagian terakhir, sudah menjalankan fungsi aplikasinya. Di sini pada sebelah kiri terdapat panel pengaturan. Di sini saya akan memilih variabel X serta variabel Y. Kemudian ada jenis visualisasinya. Di sini ada scatter plot, line plot, bar plot, dan table data. Oke, sebagai contoh saya di sini akan memilih line plot. Nah, kemudian pada variabel X saya memilih max. Kemudian pada variabel Y kita memilih min. Nah, di sini pada variabel Y di sini min, kemudian pada variabel X di sini max. Nah, di sini sudah dengan aplikasi ini pada proses eksplorasi data cuaca menjadi lebih mudah dan interaktif karena pengguna dapat memilih variabel dan jenis visualisasi tanpa perlu menulis ulang kodenya.
Jadi kita coba open browser. Nah, di sini. Nah, oke, kita coba memilih tabel data. Nah, di sini pun tabel datanya sudah muncul ya. Tuh. Jika kita memilih bar plot. Nah, di sini pun muncul bar plotnya. Kita coba tukar lagi di sini max, kemudian di sini min, y-nya. Nah, ini pun berubah. Tuh. Mungkin itu aja sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan video aplikasi Shiny-nya untuk visualisasi data cuaca pada tugas tutorial 3 kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana cara membuat atau membangun aplikasi interaktif sederhana menggunakan R dan Shiny pada paketnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.